Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya, Koko Bobby. Ya, masih dari segmen Ngopi Saset, ngobrol pilihan saham dan sekitarnya. Video ini saya rekam tanggal 7 November 2022, sesaat setelah market saham Indonesia tutup ya. Sebelum saya memberikan analisa, saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu. Video pembahasan saham ini hanya untuk tujuan edukasi, bukan merupakan perintah beli atau perintah jual saham-saham tertentu. Ingat, trading saham beresiko. Anda bisa rugi, bisa juga untung. Dan seluruh kerugian maupun keuntungan yang Anda dapatkan adalah tanggung jawab Anda sendiri. Oleh karena itu, selalu saya ingatkan, keputusan jual beli ada di tangan Anda sendiri. Lakukan analisamu sendiri sebelum membeli suatu saham. Jangan pernah telan mentah-mentah analisa saya, analisa ulang, buat trading plan sendiri. Kalau cocok dengan resikonya, boleh beli sahamnya. Kalau Anda tidak cocok dengan resikonya, nggak usah beli sahamnya, nonton saja. Ya, itu disclaimer dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman, karena trading saham beresiko dan keputusan jual beli ada di tangan Anda sendiri. Untuk Anda yang mau interaksi dengan saya, bisa kunjungi saya di Instagram, @kokobobi. Ya, di kesempatan kali ini saya ingin bahas beberapa saham aja langsung, yaitu yang dapat inflow ya, ada volume lagi setelah lama nggak ada volume. Antam, Inco, MDKA. Tiga itu aja ya. Antam, Inco, MDKA. Kita mulai dari Antam ya. Antam ini sebelumnya pernah saya bahas juga. Kita garis trendline ya dari atas ke bawah begini. Ya, rapi sekali. Ya, seperti ini. Breakout. Anda bisa lihat di sini. Antam ya, dari Jumat kemarin sama hari ini. Dari ini sudah fix breakout karena dia closing di harga 2000, jauh di atas trend line-nya. Seperti itu. Jadi volumenya juga lumayan ya tuh, kalau saya geser ke sini, dia breakout di sini. Hari ini volumenya lumayan besar. Biasanya breakout yang diiringi dengan volume cukup besar biasanya valid. Apakah pasti? Nggak ada yang pasti di dunia saham. Seperti itu. Itu Antam ya. Kalau tanya targetnya ke berapa, kita cari nih resisten yang ada di sini, yang dekat-dekat sini ya. 2270 ini jadi resisten ya. Saya zoom in biar kelihatan. Nah, di sini ada gap ini ya. Di 2030. Wah, sedikit lagi ditutup ya hari ini. High-nya cuma sampai 2010. 2030 ada gap di sini. Ada kemungkinan bisa ditutup. Resisten-resisten yang paling dekat di sini ya, 2150 sama 2270. Itu resisten yang paling dekat. Seperti itu. Terus kalau supportnya di angka berapa dia? Ini kalau support paling rendah kemarin, low-nya di 1760. Ya, 1760. Tapi kalau Anda misalnya baru masuk ya, beli di harga 2000, nah hati-hati, cari support yang lebih dekat lagi, karena kalau 2000 ke 1760 agak jauh. Bisa misalnya di trendline sini, ya udah misalnya di 1880 bisa juga, atau Anda mau yang di sini juga bisa, di swing yang di bawah 1830. Terserah Anda cocoknya di mana. Seperti itu. Untuk apa? Ya untuk mengantisipasi misalnya ini false breakout, kelihatan kan sudah breakout, tapi kalau dalam seminggu 2 minggu ke depan ternyata dibawa turun ke bawah lagi kan, jadi false breakout-nya, nggak jadi breakout. Seperti itu. Kita coba cek dengan Broksum ya, yang hari ini belum keluar ya karena baru saja tutup. Kita coba cek aja Oktober 26 sampai November 4 ya. Oktober 26 sampai dengan November 4 hari Jumat kemarin. Nanti yang hari ini Anda boleh cek sendiri ya. Wow, ternyata waktu naik ada distribusi ya, masih distribusi kecil. Tapi hari ini boleh Anda cek ya, mudah-mudahan sih akumulasi karena hari ini volumenya yang paling besar. Ya kan, kelihatan paling besar. Nanti malam bisa Anda lihat ya, apakah distribusi atau akumulasi. Cuman kalau lihat dari garis trend line dan closing hari ini sudah di breakout. Tinggal dikawal aja kalau Anda sudah punya barang sampai resisten-resisten
terdekat atau mengawal supportnya, takutnya kalau ternyata false breakout. Itu Antam. Kita lanjut ke saham berikutnya, Inco, Vale Indonesia Tbk. Ya, Vale Indonesia Tbk ini juga hari ini ada flow ya, kelihatan ini kalau saya geser. Nah, flow-nya cukup besar, jauh di atas rata-rata hari-hari sebelumnya. Oh, bahkan tadi dia dibuka gap up ya, naik ya, naik kencang langsung. Mudah-mudahan nggak sampai turun lagi, bahaya itu. Nah, kelihatan di sini polanya. Saya sukanya pakai ini sini, closing di harga 7.000. Itu kemarin saya tetapkan sebagai resistennya. Dan di sini juga ada kayak semacam ascending triangle gitu jadinya. Ya, breakout juga di sini ya sudah closing di atas harga 7.000 di 7150. Kalau punya jaga di harga berapa kok? Nah, support ya bisa di sini. Kalau paling aman sih di sini di swing low ini. Kalau low-nya 6.300, tapi Anda mikir kan kejauhan. Udah punya barang harga 7.000, stop loss-nya di 6.300. Ya Anda cari yang lebih atas ini. Misalnya nih, di low-nya candle ini, 6825. Ini juga bisa. Untuk apa? Ya mengantisipasi kalau dia ternyata kelihatannya sudah breakout-nya sudah valid, ternyata kok dalam seminggu 2 minggu ke depan diturunkan lagi ya siap-siap batasi resiko. Seperti itu. Kalau ngomong target ini targetnya bisa jauh ya karena dia cascading triangle tuh dari bawah sampai atas sini. Kalau saya copy ke atas, ya bisa wow jauh. Bisa sampai inilah paling enggak ya di resisten yang ini. High-nya 8.000, high-nya ya kisaran 8.800-an lah ya. Tapi kalau mau betul ya bisa sampai 9.200 kalau ikut itu. Kalau ikut target profit dari pattern-nya. Nggak tahu betul atau enggak. Tapi yang pasti resisten yang tertinggi yang kelihatan di sini adalah di 8.800. Di bawahnya ada di ya sekitar 8.200-an. Seperti itu. Menarik sebenarnya kalau lihat volume hari ini sama closingnya breakout di atas. Cuman antisipasi false breakout aja ya. Kita coba cek nih. Waktu dia naik itu Broksumnya bagaimana? Jangan-jangan net akumulasi kah distribusi? Oktober 3 sampai 4 November ya. Agak jauh, Oktober 3 sampai 4 November. Ya, top 1 normal distribusi, top 3 netral, top 5 small akum. Average-nya masih netral, Broksumnya lebih baik ya daripada Antam tadi yang masih ada distribusi. Inco Broksumnya cenderung netral seperti itu. Anda cek nanti malam Broksum hari ini apa? Akumulasi kah atau distribusi? Itu Inco ya. Satu lagi kita cek MDKA, Merdeka Copper Gold Tbk. Ini sama-sama seperti Antam dan Inco dapat flow juga hari ini. Nih kalau digeser kelihatan cukup besar juga volume hari ini. Lebih besar dari rata-rata 20 hari terakhir dan pembukaannya pun gap up juga ya, lompat kodok pagi-pagi langsung naik ke atas. Mantap sekali. Kalau MDKA ini bagaimana? Ini mestinya bisa digambar trendline juga. Saya gambar ya dari atas ini, tarik garis sampai ke bawah. Ya, breakout ya di sini. Kelihatan sudah closing di atas garis trend line-nya MDKA, down trend line-nya ya. Jadi cukup menarik ini mestinya MDKA. Kalau lihat resisten yang paling dekat di daerah sini ada resisten ya 4.500-an, antara 4.400 sampai 4.500 ini bisa jadi area resisten terdekat. Terus di atas sini MDKA masih punya gap ya, dia di 4960, dia masih punya gap yang belum ditutup. Mudah-mudahan sih bisa nutup gapnya ya. Terus kalau mau lihat resisten yang lebih tinggi lagi, ini yang paling tinggi
di 5.800, di bawahnya ada di angka 5450. Ini resisten dari MDKA. Supportnya di mana? Swing low terakhir yang kelihatan di sini ya, low-nya di 3680. Jagain di sini, tapi kalau Anda merasa terlalu jauh, ya pakai angka bulat aja. Misalnya pakai 4.000 boleh, atau pakai di trend line ini, di angka 3.900 juga boleh. Terserah Anda, stop loss-nya Anda nyamannya di mana. Karena kalau dari 4.200 ke 3680 agak agak dalam, agak dalam. Seperti itu MDKA. Kita coba cek Broksum ya, waktu dia naik ke atas Oktober 18 sampai dengan November 4. Wow, ternyata kayaknya distribusi. Ya, masih ada distribusi kecil ya, meskipun kecil, distribusi tetaplah distribusi. Kita ikuti terus, mudah-mudahan MDKA ini valid ya, karena sudah dua candle yang di atas, yang closing di atas trend line-nya. Kita ikuti terus, jaga supportnya. Kalau Anda punya MDKA, seperti itu. Oke, itu analisa saya tentang tiga saham tadi. Antam, Inco, MDKA. Semuanya dapat flow 2 hari terakhir ya, hari Jumat dan hari Senin hari ini. Rata-rata sih closingnya breakout dari polanya masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Kalau ada pertanyaan boleh ketik di kolom komentar. Nanti saya jawab pertanyaan Anda. Sampai jumpa di analisa saham berikutnya. Pesan saya untuk Anda, semoga cuan guys. See you.